Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel saya, Dunia Salesman. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan murah rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya mau bercerita, mau berbagi pengalaman manis pahitnya menjadi seorang salesman. Oke, bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel saya, bantu support channel saya dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Semoga video ini bisa menginspirasi, bisa memotivasi Anda semuanya. Berawal dari sebuah keadaan yang mengharuskan saya untuk bekerja. Waktu itu di tahun 2013 saya masih sedang menjalani kuliah di semester 7, sedang dalam proses menyusun skripsi di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Kebumen atau SETIS Kebumen. Pada waktu itu saya mendapatkan sebuah informasi bahwa di suatu tempat di Kutowinangun tepatnya itu salah satu dari distributor gas LPG 3 kg itu membutuhkan tenaga baru atau membutuhkan salesman baru. Begitu saya mendapatkan informasi tersebut, saya langsung cek ke lokasi, ternyata memang benar sedang membutuhkan tenaga baru. Setelah saya mengetahui itu, saya langsung menyatakan ingin bergabung dengan distributor gas LPG tersebut. Sorenya saya menyatakan ingin bergabung, di pagi hari langsung disuruh berangkat kerja. Di hari pertama yang saya rasakan adalah senang. Yang saya rasakan bahagia karena pertama kali mendapatkan sebuah pekerjaan, dengan harapan dengan adanya nanti saya bekerja, saya akan mendapatkan sebuah penghasilan untuk mendukung atau membiayai kuliah yang sedang saya jalankan. Di hari pertama saya masih belajar dengan karyawan-karyawan senior yang lebih dulu dari saya. Di hari pertama saya belajar mengoperasikan armada untuk mengangkut gas LPG 3 kg, di mana armada tersebut adalah mempunyai roda 3, yaitu VR. Di hari pertama di pagi hari belajar, setengah hari sudah bisa langsung diajak atau disuruh mengendarai sendiri VR tersebut, walaupun masih dipandu oleh karyawan yang senior. Waktu itu berjalan selama 8 bulan. Saya mengundurkan diri atau keluar dari pekerjaan tersebut di distributor gas LPG 3 kg. Saya memutuskan untuk keluar waktu itu adalah untuk merantau ke Jakarta. Waktu itu ada tawaran bekerja di rumah makan yang dimiliki oleh teman saya. Akhirnya saya keluar, pergi merantau ke Jakarta di Tanjung Priok. Ternyata di rumah makan tersebut berlangsung tidak lama, kemungkinan 1 bulan dirasa saya tidak betah. Akhirnya izin pamit kepada yang punya rumah makan dengan alasan saya ingin melanjutkan kuliah, karena waktu itu memang ada program KKN dari kampus. Akhirnya pun saya pulang ke rumah. Yang lucunya lagi, saya masuk ke distributor gas LPG lagi tersebut, yang sebelum saya merantau
ke Jakarta, saya bekerja di situ. Saya masuk lagi dengan job desk yang berbeda, yaitu saya dipercaya untuk menjual produk minuman, seperti produk dari Coca-Cola, kemudian ada produk dari Aqua, ada produk dari Bicola, ada produk dari orang tua yaitu teh gelas, dan lain sebagainya. Waktu itu saya bersemangat karena hitung-hitungan gaji, selain ada gaji harian atau gaji bulanan, di situ ada insentif. Jika mencapai target dari penjualan yang ditargetkan oleh bos, maka nanti akan keluar insentif sekian. Berjalan mungkin 6 bulan, saya menyatakan keluar lagi karena memang ada tawaran atau ada info lowongan pekerjaan yang lebih bagus menurut saya waktu itu, yaitu di PT Surya Mustika Nusantara, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang distribusi rokok Apache. Ternyata untuk masuk di perusahaan tersebut tidaklah mudah. Saya harus pergi ke Banjarnegara, di kantor AMC-nya, area marketing centernya di Banjarnegara. Walaupun posisi yang kosong itu di MPC atau di Market Point Center Kebumen. Waktu itu karena memang saya belum berpengalaman, belum pernah pergi jauh-jauh, termasuk ke Banjarnegara, saya mengajak kakak saya untuk menemani saya ke kantor AMC tersebut untuk melakukan tes seleksi, tes tertulis, dan tes wawancara. Singkat cerita, setelah wawancara dilaksanakan, tes tertulis dilaksanakan, waktu itu ada satu hal yang menentukan masuk dan tidaknya, diterima dan tidaknya di perusahaan tersebut, yaitu penahanan ijazah oleh perusahaan. Waktu itu saya cukup lumayan mempertimbangkan, karena memang ijazah adalah salah satu dokumen yang penting. Akhirnya saya pikir-pikir dan saya konsultasikan dengan kakak saya yang menemani saya waktu itu, dan pada akhirnya membuahkan hasil saya menyetujui untuk ijazah aslinya ditahan di perusahaan tersebut. Singkat cerita, saya masuk 3 bulan adalah waktu untuk training, kemudian setelah 3 bulan ada kontrak pertama 1 tahun. Berjalan kontrak pertama dalam waktu 1 tahun, berjalan 3 bulan, ada tawaran yang ditawarkan oleh supervisor saya, yaitu Mas Yulianto, ya, orang Gombong. Waktu itu menawarkan saya untuk dipromosikan sebagai seorang salesman dropper, atau satu tingkat di atas posisi yang pertama kali saya masuk, yaitu sebagai seorang salesman motoris, yaitu satu tingkat di atasnya, yaitu seorang dropper. Kemudian saya juga tidak langsung menerimanya, tapi saya mengkonsultasikan dengan orang tua juga, dengan kakak juga. Dari orang tua, dari kakak saya, ini adalah kesempatan, silakan diambil dan dipikirkan dulu. Akhirnya saya pikir-pikir, dengan berbagai pertimbangan saya akhirnya menyetujuinya, sehingga saya ketika diajukan untuk dipromosikan sebagai salesman dropper, di ACC oleh atasannya Mas Yuli, yaitu Pak Widianto waktu itu. Apa sih pengalaman saya ketika pertama kali masuk di perusahaan ini? Yang pertama kali saya rasakan adalah sempat
mengalami kebingungan. Kebingungannya seperti apa? Belum tahu caranya memasarkan atau menawarkan produk rokok, itu belum pernah. Kebingungan yang kedua, waktu itu saya mendapatkan area bonus pesantren Kabupaten Kebumen, di mana area tersebut adalah termasuk area yang basah, area yang omsetnya lumayan bagus. Waktu itu hanya dibekali dengan mapping atau denah. Saya cari berdasarkan denah yang ada. Akhirnya pun ketemu semuanya, walaupun butuh beberapa minggu atau bahkan mungkin 1 bulan untuk menemukan toko-toko tersebut yang sudah di-list oleh salesman sebelumnya. Itu ketika pertama kali menjadi seorang salesman motoris di PT Surya Mustika Nusantara. Kemudian setelah saya menjalani, waktu itu masih menjalani sebagai salesman motoris, waktu itu sambil menunggu keputusan diajukan promosi sebagai salesman dropper. Ada beberapa hal yang saya rasakan. Yang saya rasakan adalah mungkin yang saya rasakan di sini karena memang tipe outletnya yang berbeda. Saya di situ pertama kali mengalami agak minder, karena yang dihadapi adalah toko yang lebih besar. Ketika mengcover retail atau sebagai salesman motoris, itu yang toko-toko yang di cover adalah toko-toko retail atau pengecer atau toko-toko kecil yang berada di dalam pedesaan. Ketika di posisi sebagai seorang salesman dropper, yang di cover adalah toko-toko grosir besar orang Cina. Sebagian ada orang Cina lah. Pertama kali memang dirasa minder, tapi selang beberapa waktu, berjalan beberapa bulan, sudah terbiasa. Berjalan mungkin ada 1 tahun atau mungkin 1,5 tahun menjalani profesi sebagai salesman dropper. Waktu itu gajinya belum sesuai dengan job desk yang saya laksanakan, tapi masih menerima gaji sebagai salesman motoris. Itu kurun waktu 1,5 tahun. Kemudian seiring berjalannya waktu, dari AM Pak Widya itu memperjuangkan kita untuk asesmen penyesuaian gaji sesuai dengan job desk yang kita laksanakan. Waktu itu ada tes, alhamdulillah lulus, dan waktu itu gajinya bisa disesuaikan. 2 tahun berjalan, alhamdulillah karir saya tidak berhenti di sini. Waktu itu tanpa sepengetahuan saya atau tanpa sepengetahuan teman-teman yang waktu itu di email oleh Pak Widianto, ternyata ada email bahwa nama-nama yang di bawah ini naik level atau naik jabatan menjadi tim leader, tentunya dengan penempatan yang sudah ditentukan. Termasuk di situ tertera nama saya, Edi Sucipto, penempatan di area Banjarnegara. Waktu itu di Banjarnegara sudah bukan lagi menjadi AMC, tapi menjadi MPC. AMC-nya sudah pindah ke Purwokerto. Menjadi seorang tim leader bersamaan dengan Mas Dede, bersamaan dengan Mas Tarwanto. Mas Tarwanto adalah sebelumnya sebagai seorang salesman dropper di area Purbalingga. Waktu itu jalan beberapa bulan, mungkin ada 6 bulan. Kemudian saya dikembalikan lagi ke Gombong. Setelah dikembalikan lagi ke Gombong, saya mengalami downgrade, kembali lagi di posisi sebagai seorang salesman dropper. Berjalan mungkin ada 1 tahun,
ada downgrade lagi, yaitu menjadi seorang motoris. Tapi yang saya rasakan nyaman, walaupun saya di downgrade sebagai motoris, gaji saya tetap tidak turun, alias kalau dikatakan seperti ini, pangkat bukan itu ya, bisa dikatakan seperti ini, pekerjaan kopral gaji jenderal, bisa dikatakan seperti itu. Mungkin ini saya anggap sebagai ganti ketika waktu itu saya menjabat sebagai dropper, tapi gajinya masih motoris, itu sebagai ganti, sebagai gantinya. Kalau memang sudah rezeki pasti tidak akan kemana. Saya garis bawahi seperti itu. Singkat cerita, menjalani profesi sebagai seorang salesman motoris lagi seperti di awal kali saya masuk, ada pemberitahuan bahwa akan diadakan tes seleksi dropper. Maksudnya seperti ini, di AMC Purwokerto itu ada 5 dropper, 5 orang yang menjabat sebagai seorang dropper. Tapi pada kenyataannya kebutuhan area hanya membutuhkan 4 dropper. Otomatis ada 1 dropper yang harus dimutasi atau dipindahkan ke area lain yang membutuhkan jabatan dropper tersebut. Waktu itu diadakan tes, alhamdulillah hasil tes saya tidak ikut lolos, sehingga waktu itu yang tetap di AMC Purwokerto sebagai dropper ada 4 orang kecuali saya. Waktu itu saya dihadapkan ada 2 pilihan. Yang pertama, saya simpulkan yang pertama adalah yang pertama resign, kemudian yang kedua pindah di area lain. Waktu itu pilihannya adalah pindah di Temanggung. Tapi pada kenyataannya ketika saya menyetujui pilihan tersebut, memilih pilihan tersebut, saya memilih pindah ke area lain. Pada kenyataannya saya dipindahkan di Temanggung. Maaf, tadi pindahnya di Magelang, bukan di Temanggung. Tapi pada kenyataan saya pindahnya di Temanggung. Sampai saat ini menjalani di Temanggung 3 bulan, kemudian saya dipindahkan di Purworejo. Inilah akhir karir saya ketika berada di Purworejo. Di tahun 2019 ada sebuah kebijakan perusahaan di mana perusahaan ini dibeli oleh perusahaan lain, diakuisisi oleh perusahaan lain, atau dijual ke perusahaan lain, yaitu dibeli oleh GTI, Japan Tobacco Indonesia. Sehingga pada waktu itu ada pengurangan karyawan. Disitulah saya termasuk adalah salah satu korban dari pengurangan karyawan di PT tersebut. Dari cerita saya bisa disimpulkan bahwa ternyata sebuah lulusan itu tidak menentukan sebuah pekerjaan. Itu yang pertama. Nyatanya saya adalah seorang sarjana S1, sarjana syariah. Saya menjadi seorang salesman. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun dimanapun kita berada, pasti di situ ada pengalaman. Ketika Anda menjadi seorang salesman yang dimana perusahaan di tempat Anda bekerja adalah perusahaan nasional, Anda harus bersedia ditempatkan di mana saja. Ketika Anda dipindahkan dari satu area ke area lain, pasti di situ
nanti Anda akan mendapatkan pengalaman. Kemudian yang ketiga yang saya simpulkan bahwa sesuatu yang sebelum kita menjalaninya dianggap sulit, ketika kita berada di dalamnya dengan segala tuntutan, dengan segala tekanan, kita pasti akan bisa menjalaninya. Oke, sekian dari saya, cerita dari saya, pengalaman dari saya, manis pahitnya menjadi seorang salesman. Bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel saya, support channel saya dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Semoga video ini menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.